Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arahmansyah Febri, SIP, MSI, dan teman-teman sekalian. Saya Delira Ife Afinta dari kelas L2B Indralaya. Saya di sini membuat video untuk tugas UAS, yaitu saya mengambil kasus dari pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Langsung saja, yaitu latar belakang kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Juli 2022 menjadi perhatian nasional karena melibatkan Verdi Sambo, seorang perwira tinggi Polri. Awalnya dilaporkan sebagai baku tembak antara Brigadir J dan Bahara E di rumah dinas Verdi Sambo. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut adalah pembunuhan yang direncanakan. Motif diduga terkait tuduhan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Meskipun bukti yang tidak ada, kasus ini juga menyoroti adanya rekayasa bukti, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etik dalam institusi Polri. Perkara ini menjadi momen penting dalam menentukan reformasi sistem hukum dan kepolisian di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis dengan 5W1H. Yang pertama, apa yang terjadi? Kasus pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Verdi Sambo. Brigadir J ditemukan tewas dengan beberapa luka tembak yang awalnya kematian diklaim sebagai akibat dari baku tembak antara Brigadir J dan Bahara E. Namun, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kejadian tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan oleh Verdi Sambo. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama itu pelaku yaitu ada Verdi Sambo, Bahara E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Korbannya di sini Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saksinya di sini ada Bahara E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dan beberapa saksi ahli dalam persidangan. Di mana pembunuhan terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dan kapan? Kejadian berlangsung pada 8 Juli 2022, proses hukum berlangsung hingga keputusan pengadilan dijatuhkan pada awal 2023. Mengapa? Verdi Sambo diduga merencanakan pembunuhan karena motif personal terkait dengan dugaan pelecehan oleh Brigadir J terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Namun, motif ini menjadi perdebatan karena bukti dan kesaksian yang berubah-ubah. Bagaimana kejadiannya? Verdi Sambo memerintah Bahara E untuk menembak Brigadir J. Setelah Brigadir J tewas, Verdi Sambo diduga menembakkan pistol ke arah dinding untuk merekayasa skenario baku tembak. Putusan hakim di sini Verdi Sambo mendapatkan hukuman mati dan Bahara E mendapatkan 1,5 tahun penjara karena di sini status sebagai justice kolaborator. Dan Bribka RR dan Kuat Ma'ruf hukuman masing-masing mendapatkan 13 sampai 15 tahun penjara. Analisis dari putusan hakim yang pertama ada apakah keputusan hakim itu sudah tepat. Putusan terhadap Verdi Sambo dinilai sesuai karena adanya bukti kuat yang menunjukkan peranan sebagai otak pembunuhan. Kesaksian Bahara E dan analisis forensik memperkuat keterlibatan Sambo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan. Hukuman ringan terhadap Bahara E atau justin kolaborator juga dapat diterima karena ia memberikan keterangan yang membantu membongkar kasus ini. Kelebihannya di sini mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh termasuk barang bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, senjata api, dan kesaksian yang konsisten. Kelebihannya di sini ada putusan terkait Putri Chandrawati, hukuman 20 tahun penjara. Sempat dipertanyakan oleh publik karena dianggap terlalu ringan dibandingkan perannya dalam kasus ini. Selain itu, proses pengungkapan motif sebenarnya juga masih meninggalkan celah spekulasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini bisa disimpulkan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo dan komplotan menggambarkan sebuah tragedi hukum yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Penyelidikan, penyelidikan atau penyidik yang mendalam berhasil mengungkapkan bahwa kematian Brigadir J bukanlah baku tembak seperti yang direkayasa, melainkan pembunuhan yang berencana. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman berat kepada Verdi Sambo dan para pelaku lainnya menunjukkan keberhasilan sistem peradilan dan menegakkan hukum. Meskipun prosesnya sempat diwarnai kontroversi,
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam institusi penegak hukum, sekaligus mendorong reformasi sistematik agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandangan bulu. Mungkin itu saja penjelasan saya dari kasus Verdi Sambo ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.